Kemudian yang kedua, berkata lagi di Masjid Saiful Bukhari, ya Allah, saya Masjid Saiful Bukhari, saya tidak akan masuk ke dalam surgamu ya Allah sebelum orang yang pernah pakai saya sujud. Pura kena pakai sempajat kuang. Berapa lama kena pakai sujud? 1 tahun? Tidak ya Allah. 6 bulan? Tidak ya Allah. 1 bulan? Tidak ya Allah. Cuman 1 kali ya Allah. Dia lewat di situ, ternyata dia pakai kayak saya sujud menghadap di hadapanmu, maka saya tidak akan masuk ke dalam surgamu ya Allah. Orang yang pernah pakai saya sujud. Artinya Pak, usahakan berjamaah di masjid. Wih, hebatnya ini Pak, memuliakan masjid. Ingat, ketika Rasul diperjalankan, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang belum menjawab salam saya di belakang. Ibu-ibu, Bu, belum menjawab salam saya. Diulangi kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim wa sadaqal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati, yang saya muliakan Bapak Ketua Majelis Ulama Kabupaten Asmat beserta dengan rombongan yang sempat hadir. Yang saya hormati, yang saya muliakan Ketua Pengurus Masjid Saiful Al-Bukhari, yang insyaallah mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Wabil khusus kepada seluruh keluargaku, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh wanita, dan tokoh-tokoh yang lain. Mudah-mudahan insyaallah senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala masih menurunkan rahmat dan hidayahnya pada malam ini, yaitu malam yang ke-13. Cocomi, malam ke-13. Artinya alhamdulillah 12 hari sudah kita tinggalkan dan sudah kita laksanakan selama bulan 12 hari. Mudah-mudahan insyaallah puasa yang kita lakukan mulai pertama sampai terakhir nanti, mudah-mudahan kita istiqomah dan bisa kita pertahankan sampai nanti di finish akhirnya. Amin. Amin ya rabbal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa dia hadir malam ke-13 seperti malam ini, dia melekatkan kakinya untuk melaksanakan salat sunat tarawih atau melaksanakan amalan-amalan pada malamnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan dibebaskan darinya dari siksa apinya neraka.
Maka pembebas salah satu kata Nabi di setiap malam, pemulai malam pertama, malam kedua, malam ketiga sampai malam terakhir nanti ada semua keistimewaan-keistimewaan yang ditanggung pada bulan Ramadan. Itulah istimewa, itulah kesinah, itulah bagusnya bulan Ramadan, karena di setiap malam, di setiap detik ada keistimewaan-keistimewaan yang dikandung pada bulan Ramadan. Termasuk malam ke-13 ini, kata Nabi, barang siapa dia melekatkan kakinya untuk hadir melaksanakan seperti malam ini, maka insya Allah akan dibebaskan olehnya api neraka nanti di akhirat kemudian. Mudah-mudahan yang datang pada malam ini bebaskan dari api neraka. Amin. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Coba ibu-ibu kita bersalawat, boleh? Ibu-ibu salawat boleh? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Semuanya, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi la malaika, ya Rasul salam, Masya Allah, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Masya Allah. Mudah-mudahan yang baca salawat tadi panjang umurnya, dimurahkan rezekinya, dilunaskan utangnya yang sudah nabayar. Kalau tidak tetap kubayar bos. Baik, hadirin wal hadirat sidang jamaah tarawih yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Keistimewaan orang-orang yang hadir dalam majelis Pak luar biasa pahalanya ini. Ini masjid apa? Masjid utama. Masjid ini masjid mulia. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa dia melekatkan kakinya untuk berjamaah di masjid, nigi tahu, nak kaya jena melekatkan kakinya untuk berjamaah di masjid, maka seluruh materi yang dilewati, apakah dedaunan, apakah bebatuan, apakah kerikil, semua materi yang dilewati akan menjadi saksi nanti di akhirat kemudian. Tidak akan berhenti materi itu menjadi saksi sebelum kita diantarkan tamat di surga pamasena pun Allah Ta'ala. Amin. Yang kedua kata Rasulullah, barang siapa dia duduk nigi tok tudang, barang siapa dia duduk mendengarkan ceramah sampai selesai ceramah itu, maka duduk-duduknya kata Rasulullah lebih mulia daripada sholat sunat 100 rakaat. Amin. Sudah ada yang pernah sholat sunnah langsung 100 rakaat? Napa poso. Betul? Tapi satu kali orang pergi mendengarkan ceramah tarawih, satu kali melaksanakan peringatan maulid, satu kali dilaksanakan peringatan lakakan, maka lebih mulia pahalanya daripada itu. Bahkan kata Rasulullah, ada mentong malaikat, engkau mentong malaikat mengelilingi bumi ini 7 kali. Semua yang dilihat oleh malaikat akan dilapor kepada Allah. Ya Allah, lapor, ada di situ perkumpulan ya Allah. Di mana letaknya malaikatku? Di provinsi Papua Selatan. Di mana letaknya di provinsi Papua Selatan? Di Kabupaten Asmat. Di mana letaknya di Kabupaten Asmat? Di jalan itu nih. Cemenes apa? Cemenes. Apa dia lakukan malaikatku? Akan ajama malaikatku. Dia duduk bertasbih menyebut namamu ya Allah. Apa dia baca malaikatku? Dia baca tadi subhanallah, dia baca tadi alhamdulillah, dia baca tadi la ilaha illallah. Terus dia minta dua kepadamu ya Allah. Melau dua kui dipuang.
Dia minta dua kepadamu, ya Allah. Apa nak minta malaikatku? Ya Allah, tempatkan aku ke dalam surga, karena surga itu tempat yang paling indah. Terus yang kedua, jangan kau tempatkan katanya ke dalam neraka, karena neraka tempat yang paling hina. Berkata Allah kepada malaikat, malaikat, jangan kau tinggalkan tempat itu sebelum yang datang pada malam itu ku terima doa-doanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Takbir. Pokoknya ya Anda puas, saya lemas. Masih mau? Hadirin wal hadirat sidang jamaah tarawih yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kesyukuran besar Pak, masih Allah berikan kenikmatan. Kesyukuran besar Pak, Allah masih berikan kita kesehatan. Banyaknya orang ini mendapatkan Ramadan ini tapi telah mengembuskan nafas terakhirnya. Nah yang namanya pasti lo mana ki mati Pak. Orang tinggi jabatan mati, tidak punya jabatan mati, orang kaya mati, miskin mati, laki-laki mati, perempuan mati, ustaz di belakang pi. Ini kalau menceramah. Nyata? Intinya nasa Nabi tak, kalau ingin bahagia hanya dua konsepnya. Apa itu? Pertama, perbaiki hubungan kepada Allah. Yang kedua, perbaiki hubungan tak kepada manusia. Kaman namamu Allah bangi kia sembayang, as-sunni kita sempajang, pulang balik ke tanah suci, Senin Kamis kita puasa sunnah, tapi jahat sama orang lain, ndak baik sama orang lain, baku bombe dengan tetangga, bisa saja solat yang kita lakukan akan menjadi sia-sia. Kadang ada orang rajin pergi di masjid, tapi tiba di masjid, mencerita di mulutnya, nyanyi. Tidak ada je begitu ibu-ibu, tidak ada je begitu di Asmat, tidak ada. Siapa bilang? Ini semua Pak Gosip ya. Bagaimana pada Ustaz? Saya banyak dosa dan melakukan maksiat, maka beristighfar. Datang di masjid beristighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kata Rasulullah, apabila dia habis solat, purema sempajana baca rawik ketelu denre, dia baca 3 kali astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, maka dosa-dosanya 1 tahun yang lalu dan dosa-dosanya 1 tahun yang akan datang, maka Allah telah ampuni dosa 1 tahun itu. Amin ya rabbal. Hebatnya itu Pak, maghfirah Allah, maha suci Allah Pak, luar biasa. Maka datang ke masjid, muliakan ini masjid, apalagi masjid tak masya Allah sudah cantik, lampunya sudah terang, kipas anginnya masih kurang. Toh sound sistemnya ini mi Pak diperbaiki mi Pak, ini dipada cengi mani Pak, istiqamah ki demi Allah. Nah ini mau ceramahkan. Demi Allah kata Nabi, seluruh bangunan ketika nanti di yaumul kiamah di Sri Mundrina pun Allah Ta'ala semua hancur. Ketika hari kiamat nanti selesai semua hancur. Ternyata kata Nabi, ada satu bangunan tidak akan pernah hancur. Dia akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana rupanya, dan bangunan itu tidak akan pernah hancur sampai nanti ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak tahu apa bangunan itu? Namanya bangunan itu masjid-masjid yang ada di dunia ini. Termasuk masjid apa? Namanya Masjid Saiful Al-Bukhari. Masya Allah, hebatnya ini Pak, Saiful Al-Bukhari. Kita tahu itu namanya Saiful. Saiful itu namanya pedang. Al-Bukhari, Abu Hari. Insya Allah. Mudah-mudahan orang Asmat adalah pejuang-pejuang agama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya heran juga ini Pak, kota Asmat, masya Allah. Datang saya, masya Allah. Kami 2 kali naik pesawat dari Mamuju darat, kemudian Makassar ke Timika, Timika langsung ke Awer, naik ojek lagi. Sudah naik ojek lagi, naik Katinting lagi. Naik speedboat Pak. Waktu ku naik speedboat Pak, keluar semua baca-baca. Nggak tahu di mana saya sebentar ini Pak. Subhanallah. Tapi untung ketua PHBI bersama dengan CS-nya. Alhamdulillah, sabar Ustaz, tenang. Bilang tenang kau biasa mako. Alhamdulillah, dengan doa atas semua saya tiba.
berkata di Masjid Saiful Bukhari. Oke, kita kembali ke laptop. Berkata lagi Masjid Saiful Bukhari, ya Allah, saya tidak akan masuk ke dalam surgamu ya Allah sebelum akan kuberikan 3 golongan. Jadi seluruh masjid nanti ini, termasuk masjid tak ini, semua masuk ke dalam surga. Tapi kata Nabi, itu masjid tidak akan masuk ke dalam surga sebelum diberikan 3 golongan orang-orang tersebut. Berkata lagi, ya Allah, saya ini Masjid Saiful Bukhari, dewa pertama ku surgamu ya Allah, saya tidak akan masuk ke dalam surgamu ya Allah sebelum yang pernah urus saya. Jadi pengurus masjid itu tomo Pak, kalau kita jadi pengurus masjid tidak semudah kita bayangkan, karena banyak ujiannya. Betul? Kenapa banyak ujiannya? Karena orang yang di dalamnya itu hanya 2-3 orang saja yang bekerja, di luar itu hanya baca jimat cerita, nenek. Ada kan begitu? Kenapa begitu? Kenapa begini? Kenapa begitu penceramah? Iko paling menceramah. Kenapa begitu Pak Imam? Iko paling imam. Sota. Betul? Jadi pengurus masjid Pak, besar ujiannya. Tapi insya Allah kalau jadi pengurus masjid ada jaminan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Apalagi jadi ketua. Mana Pak Ketua? Pak Ketua Masjid Saiful Bukhari. Oh iya dia Puang. Amang. Surga. Kona amang. Ketua, sekretaris, mana sekretaris? Mana Pak sekretaris? Oh tidak ada. Tegai? Oh ada aja. Aman Pak sekretaris. Masya Allah. Mengurus masjid pertama. Kemudian yang kedua, berkata lagi di Masjid Saiful Bukhari, ya Allah, saya Masjid Saiful Bukhari, saya tidak akan masuk ke dalam surgamu ya Allah sebelum orang yang pernah pakai saya sujud. Pura kena pakai sempajat Puang. Berapa lama kena pakai sujud? 1 tahun. Tidak ya Allah. 6 bulan. Tidak ya Allah. 1 bulan. Tidak ya Allah. Cuman 1 kali ya Allah. Dia lewat di situ, ternyata dia pakai kayak saya sujud menghadap di hadapanmu, maka saya tidak akan masuk ke dalam surgamu ya Allah. Orang yang pernah pakai saya sujud. Artinya Pak, usahakan berjamaah di masjid. Wih, hebatnya ini Pak, memuliakan masjid. Ingat, ketika Rasul diperjalankan, waktu Nabi Palala Nabi tak dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina. Dari Palestina naik langit pertama sampai ke langit ke-7. Langit ke-7 menuju ke Sidratil Muntaha. Di Sidratil Muntaha ada dilihat oleh Nabi seorang manusia, wajahnya bersinar bagaikan rembulan. Kemudian diberikan kursi kerajaan yang terbuat dari emas dan permata, didampingi oleh 2 malaikat yang terbuat dari cahaya. Kemudian Rasul berkata, man huwa ilayya ya Jibril, siapa itu wahai malaikat Jibril? Kemudian malaikat Jibril berkata kepada Muhammad, itulah umatmu Muhammad, orang-orang yang senantiasa menjaga air wudunya, kemudian memperbanyak langkahnya ke masjid. Alhamdulillah. Usahakan Pak berjamaah di masjid. Ustaz sibuk Kak, mau ini apa kalau sibuk? Kalau memang tidak bisa datang di waktu subuh, datang di waktu duhur. Tidak bisa datang di waktu duhur, datang di waktu asar. Tidak bisa datang di waktu asar, datang di waktu maghribi. Tidak bisa datang di waktu maghribi, datang di waktu isya. Tidak bisa datang di waktu isya, mati maki. Masa tidak bisa? 5 waktu ini 1 kali Pak berjamaah di masjid. Apalagi bulan Ramadan, dilipat gandakan kita punya pahala. Memuliakan masjid, Allah akan muliakan hidupmu. Jaga masjid, Allah akan jaga hidupmu. Bersihkan masjid, Allah akan bersihkan hidupmu. Jaga masjid, Allah akan jaga kehidupanmu. Dan insya Allah orang-orang memuliakan masjid pasti hidupnya berkah. Mungkin secara kasat mata kekurangan, tapi ternyata tenang hatinya. Ada orang Pak merasa bahagia kalau banyak uangnya. Ada orang merasa bahagia kalau tinggi jabatannya. Ternyata Allah pandang tidak Allah panggil. Allah tidak pandang itu. Ternyata Allah pandang adalah orang-orang yang baik hatinya. Orang-orang yang baik hatinya adalah hatinya senantiasa terpaut untuk bangun masjid. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita istiqamah. Kemudian yang ketiga kata Nabi, berkata lagi di Masjid Saiful Bukhari, ya Allah, saya ini Masjid Saiful Bukhari ya Allah, saya tidak akan masuk ke dalam surgamu ya Allah sebelum orang yang pernah sumbang saya.
Berapa sumbangannya malaikatku? 100 juta? Tidak ya Allah. Berapa pale 10 juta? Tidak ya Allah. Berapa pale 1 juta? Tidak ya Allah. Berapa pale? Hanya 50.000. Tapi itu yang jelas ya Allah. 50.000 itu dibelikan semeng, dibelikan tegel, dibelikan kipas angin, dibelikan yang lain. Ya Allah, saya tidak akan masuk ke dalam surgamu sebelum orang yang pernah sumbang saya. Biar sedikit, ku masukkan di masjid ini, kemudian ku bawa di hadapan umat tamat di surga pamasena pun Allah Ta'ala. Dia usahakan ngiro ada uang tak masuk di masjid. Seke, hai, ada mentong orang pakai kirgelam pakai ujang batang. Tidak mau sekali cipe. Tidak ada ji. Tidak ada ji di sini. Amin. Mudah-mudahan tidak ada. Alhamdulillah Pak. Terbukti celengan. Ya, cepat sekali sampai. Nggak tahu ada gitu. Mudah-mudahan insyaallah. Amin. Mudah-mudahan Saiful Bukhari mudah-mudahan sukses terus. Amin. Mudah-mudahan jamaahnya maju terus. Amin. Mudah-mudahan dayangan tak laku terus. Dan kita akan kembangkan Islam di Kabupaten Asmat. Bersyukurlah dan bermanfaatlah berkah ini Pak Kota Asmat. Hakul yakin ternyata karena kita orang-orang Islam Pak bersatu membangun agama. Bukankah janjinya Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ardh. Seandainya dalam satu kampung, satu negara, satu kabupaten, satu kecamatan beriman dan bertakwa kepada Allah, lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ardh, maka aku bukakan pintu rahmat dari langit dan aku bukakan pintu rahmat dari tanah. Konsepnya beriman dan bertakwa. Kalau pemerintahnya beriman, kalau camatnya beriman, Pak Kapolseknya beriman, anggotanya beriman, camatnya beriman, lurahnya beriman, masyarakatnya beriman, lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ardh, maka aku bukakan pintu rahmat dari langit dan aku bukakan pintu dari tanah. Mudah-mudahan kita istiqamah. Amin. Subhanallah walhamdulillah wala illallah wallahu akbar wala haula illa billahil aliyyil azim. Baik, hadirin wal hadirat sidang jamaah tarwih yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sebagai kesimpulan, perjalanan hidup di dunia ini begitu sangat singkat. Sebentar sekali, cinampelak demi. Maka kita butuh biaya yang sangat besar untuk menuju perjalanan yang begitu sangat panjang. Ada perjalanan yang begitu sangat panjang adalah menuju kehidupan akhirat kelak. Tidak ada yang abadi, semua sama di hadapan Allah. Apa yang akan kekal? Ayyukum ahsanu amala adalah orang-orang senantiasa berlomba dalam kebaikan. Mudah-mudahan kebaikan itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surganya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan lanjut sebentar subuh. Datang ki, ramaikan, ajak tetanggata, ajak keluargata, ajak semuanya supaya kita ramai di masjid ini. Mudah-mudahan insyaallah dengan ramainya itu Allah turunkan rahmat dan maghfirahnya buat kita semua. Atas nama saya pribadi, Ustadz Andi Armayadi Al-Ghifari, SPD MPD mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada salah, pasti ada salah. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada baik, itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.